Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahmaduka Rabbi wa ashkuruk. Ahmaduka hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi ala kulli hal. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu, lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna nabiyyana wa imamana wa qurrata a'yunina Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu rahmatan lil alamin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wattaba'a sunnatahu wa salaka tariqahu wa nahaja manhajahu ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inna hadha iqbalu laylik wa idbaru naharik wa aswatu du'atik faghfir lana jami'an ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wa la haula wa la quwwata illa billah. Jemaah sekalian, mari kita lanjut tentang tema yang kita bahas di pertemuan yang lalu, al-amanah. Huwa kullun ma yu'ammanu alaihi al-mar'u min amrin wa nahyin wa sya'nin min dinin wa dunya. Segala sesuatu yang dibebankan kepada seseorang itu berupa perintah-perintah Allah, ini amanah. Wa nahyin, larangan-larangan Allah, itu juga amanah. Wa sya'nin min dinin wa dunya, perkara-perkara yang terkait dengan urusan agama itu amanah. Termasuk juga wa dunya, perkara-perkara yang terkait dengan urusan dunia. Dunia, Pak, di mana kita hidup di dalamnya ini. Dan jenengan kita manusia yang dipercaya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengelola dunia ini. Ini tentu amanah. Oleh karenanya kalau kita renungi ayat ini, ayat yang setiap para ulama membahas masalah amanah, ayat ini selalu muncul di dalam surat Al-Ahzab ayat 72. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan. Nah, ini menarik. Setelah itu Allah mengatakan innahu kana zaluman jahula. Allah tidak mengatakan innahu kana zaliman jahila, tapi zalum, zalimnya nemen. Nah, kira-kira begitu. Allah tidak mengatakan jahil, tapi jahul, bodohnya apa? Saya susah juga ngomongnya nih, Pak. Jamaah sekalian, sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, kami telah menawarkan amanah ini kepada langit-langit dan bumi. Jadi penghuni langit, jemaah sekalian, kita tahu penghuni langit itu sudah malaikat-malaikat semua. Malaikat pun juga tidak mampu ya untuk mengelola dunia ini. Karena malaikat tidak punya nafsu. Lalu sesuatu kalau tidak punya nafsu ya stagnan, hanya sami'na wa ta'na. Itu malaikat.
Makanya sampean di saat sampean seperti ini jemaah sekalian, duduk di sini, apalagi yang berpuasa, tidak makan, tidak minum, ya seharusnya sampean berbuka dengan keluarga, berbuka dengan jamaah Masjid Ar-Rahmah di sini. Terus duduk lagi, ngaji lagi. Kata malaikat, kok bisa ya? Dia bingung Pak, malaikat itu. Kenapa bingung? Karena dia tidak punya nafsu. Makanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan antum manusia ini, kita ini, selain juga diberi nurani, diberi oleh Allah akal, diberi fisik seperti ini, tapi juga diberi apa? Nafsu. Tidak ada nafsu sampai tidak akan. Ini masjid Pak, kalau tidak ada nafsu, arsiteknya tidak akan ngelamun Pak. Tidak bisa ngelamun. Apa caranya ini? Tanahnya cuma 3 kapling. Ini harus ngisi sekian, kemudian di belakangnya ada kampus lagi. Ini nafsu Pak. Makanya sambil lihat para arsitek itu Pak, naik turun ya, kalau pas lagi naik semangatnya Pak, itu dikerjain sepekan selesai Pak. Tapi kalau pas lagi turun, nafsunya lagi turun, 1 tahun nggak selesai jemaah sekalian. Pak Z pahamin jemaah sekalian. Biasa berinteraksi dengan banyak arsitek. Nafsu. Antum rumah kalau tidak punya nafsu, apalagi ada duit Pak, diminta harus ada kolam renangnya, nafsu semua, tidak apa-apa. Yang penting tepat sasaran saja jemaah sekalian. Ini semua menolak jemaah sekalian. Ya. Termasuk juga penghuni dunia ini, wal ard. Apa di dunia ini? Ya jin-jin dan setan semua Pak. Kalau setan, hewan apalagi jemaah sekalian. Hewan susah karena memang tidak punya akal dia. Kalau jin sama dengan kita jemaah sekalian. Jin itu sama, cuma fisiknya saja yang berbeda. Mereka diciptakan dari apa? Dari api, kita diciptakan dari tanah. Akalnya ada, fisiknya ada, nuraninya juga ada, syahwatnya juga ada. Jin juga kawin loh Pak. Cuma kawin sesama jinnya. Kalau jin kawin sama manusia, ini unik, gak waras. Nanti saya masuk ke dunia jin jadi panjang nih Pak. Nah, ikhwatal iman jemaah sekalian. Nah, saat itu fa'abaina ayyahmilha, semua menolak Pak. Wa asyfaqna minha, dan merasa berat, beban, takut untuk memegang amanah ini. Subhanallah. Allah mengatakan wa hamalahal insan, dan diterima amanah ini oleh siapa? Oleh manusia, oleh kita ini Pak. Jadi sampean berarti dipercaya oleh Allah untuk memegang amanah ini. Demi Allah ya akhi, kalau sampean gagal Pak mengelola amanah ini sebagai makhluk Allah di dunia ini, sebagai khalifahnya, kata Allah, zaluman jahula, sudah zalim nemen, bahlulnya juga gak karuan. Itu manusia. Di saat dia tidak memfungsikan dirinya sebagai makhluk Allah, pemegang amanah formal dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karenanya ketika antum baca dalam surat Al-Baqarah itu di ayat berapa? 30 31 itu ya. Wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengatakan kepada seluruh malaikat bahwa aku akan menjadikan di muka bumi ini wakil-wakilku, khalifahku. Kita ini Pak. Qalu, ya ini semi protes malaikat jemaah sekalian. Ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Jadi sebenarnya dari ayat ini kita bisa mengambil kesimpulan ya akhi, ini sebelum antum turun ke dunia ini sudah ada yang ngelola Pak, dan gagal. Kalau antum lihat tafsir itu siapa mereka ini Pak, yang dikatakan oleh malaikat, kenapa engkau akan menjadikan, kita kan dulu pernah ngelihat ketika ada makhluk turun ke dunia, kalau selalu terjadi apa?
mayyufsidu fiha, yang membuat kerusakan di muka bumi ini, wa yasfikud dima, dan menumpahkan darah satu sama, bunuh-bunuhan Pak antar jin ya Mas kalian. Jadi makhluk itu Pak, sebelum kita ngelola dunia ini, yang gagal itu siapa? Jin Pak. Jadi jin ini makhluk Allah yang sudah gagal ngelola dunia ini jemaah sekalian. Dan antum dipercaya oleh Allah sebagai khalifahnya untuk memakmurkan dunia ini. Makanya sampai saat ini jalan dunia ini jemaah sekalian. Loh ya kok bisa Pak manusia kemudian mau bekerja sama dengan makhluk yang gagal ngelola dunia ini? Nyambung? Siapa? Nyambung sampean? Jangan-jangan di sini ada yang suka main jin juga Pak. Kalau sampean gemetar berarti sampean ada jinnya jemaah sekalian. Ini sekaligus pengajian saya ruqyah nih Pak. Betul itu. Tak masuk akal Pak. Manusia bisa bekerja sama dengan jin, tak masuk akal. Seharusnya manusia jin itu Pak minta bantuan manusia Pak. Karena dakwah kita ini Pak ala thaqalain, bu'istu ala thaqal, aku diutus oleh Allah kepada dua makhluk, al-jin wal ins. Makanya Nabi ya, kadang-kadang Nabi ya itu kadang-kadang menyiapkan waktu Pak khusus bertemu dengan saudaranya sesama jin. Nabi mendakwakan pada mereka jamaah sekalian. Tentu ini mukjizat Rasulullah. Kalau kita Pak, insya Allah saya akan malam ini Pak, banyak jin di sekitar saya. Di belakang ini banyak insya Allah Pak. Saudara-saudara saya di sini insya Allah. Tidak perlu saya sapa jamaah sekalian, karena Nabi tidak nyambung disapanya Pak. Dan betul, dan mereka bangga Pak. Saya berbicara begini bangga karena saya mendudukkan dunia mereka secara Islami. Ya qaumana ajibu da'i Allah, dipanggil Pak semua saudaranya Pak. Ayo ke sini. Ini di Masjid Ar-Rahmah ada pengajian. Ini ada dai-nya Allah Subhanahu wa taala. Kita ngaji kepada manusia Pak, jin ini jemaah sekalian. Ngaji pada kita Pak. Yang repot manusia ngaji sama jin. Lo jin ya Islam. Lo kok tahu ya? Lo kok tahu Pak jinnya Islam? Kok tahu dari mana gitu? Bersyahadat tadi dapat namanya. Mau sampai tidak bisa ngelihat. Loh Ustaz, ngaji. Loh, namanya jin, ya bisa ngaji Pak. Tapi sebenarnya jin Pak kalau sudah memproklamirkan dirinya kepada manusia, hatta dia muslim, jangan percaya. Minimal muslim yang fasik Pak. Muslim yang telah menyalahi fitrahnya jemaah sekalian. Mohon maaf saya berbicara seperti ini. Ini akidah Pak. Ini tauhid, ini iman. Makanya saya gemes Pak. Ini saatnya kita membedah. Ustaz Farabi, ayolah carikan Ustaz. Sebenarnya Ustaz Mudzaffar yang pakar dalam masalah ini ya. Bahas tentang arkanul iman saja. Saya sempat bahas masalah ini di Alat Baru sampai 2 tahun rukun iman ini Pak. Setiap pekan. Ketika masuk nanti setelah beriman, al-imanu billah, beriman kepada siapa jemaah kalian? Halo? Iman ada rukun iman ada berapa? Ada 6 ya. Pertama rukun iman pertama siapa? Beriman kepada yang kedua pada siapa? Halo? Malaikat Pak. Sampean percaya enggak sama malaikat? Pertanyaannya sekarang Pak. Mana yang sampean percaya, malaikat apa jin jemaah sekalian? Yang kedua, mana yang sampean takuti Pak? Takut pada malaikat apa takut sama jin? Ini ukuran iman kita Pak. Ini ukuran iman kita saat ini jemaah. Kita sekarang bicara arkanul iman loh ini. Bahkan diletakkan nomor 2 setelah kita beriman kepada Allah yang gaib ini jemaah sekalian, yang maha gaib. Kemudian gaib yang kedua itu malaikatnya Pak. Tapi banyak manusia lebih takut kepada jin daripada takut kepada malaikat. Padahal 24 jam Pak, masing-masing sampai ada malaikat raqib dan atid Pak, yang mencatat omongan sampean, kata-kata sampean, perbuatan sampean, langkah-langkah sampean, tingkah laku sampean dicatat. Kenapa kita tidak punya perasaan takut? Kenapa? Iman kita Pak tidak masuk dalam hati kita pada malaikat ini. Kita lebih beriman kepada jin. Halo? Kok tegang semua ini Pak? Ini amanah. Amanah dalam masalah akidah jemaah sekalian yang harus antum luruskan. Hati-hati lo ya yang suka-suka bermain jin, pusing-pusing, dagangan nggak laris, lagi ke dukun minta jin. Lihat tangan sampean. Ayo lihat tangan sampean malam ini Pak. Ada apa di tangan sampean ini? Ada batu atau tidak Pak?
Kalau ada batu yang tidak apa-apa, asal tidak punya keyakinan, tidak apa-apa. Hanya sekedar pakai, itu boleh-boleh saja. Tapi kalau sampai berkeyakinan bahwa di batunya ada khadamnya, Pak, ada yang ngawal, ada yang bantu sampean, hati-hati jemaah sekalian. Sampean telah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampean telah menyekutukan Allah, tawakal sampean split, Pak. Seharusnya kita bertawakal kepada Allah, tapi tawakal kepada apa? Pada batu yang ada di tangan sampean, di gelangnya, jimat dipegang, ditulis hurufnya, semuanya huruf-huruf jin semua, Pak. Ha, ha, mim, 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 dal, 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 nggak tahu tuh, Pak. Alif, 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 macam-macam. Maksudnya apa? Nggak tahu juga, Pak. Justru huruf-huruf begitu yang kemudian dia merasa digandingi terus, jemaah sekalian. Nah, jemaah sekalian, sekedar saya mengingatkan saja, antum lebih mulia, Pak. Setiap ada masalah, sudahlah. Semua kita punya masalah, Pak. Kalau berbicara masalah-masalah dunia, apa sih yang kita khawatirkan dengan dunia ini? Saya mohon maaf berbicara seperti ini, jemaah sekalian. Masing-masing kita, Pak, sudah punya kaplingannya, Pak. Tidak bisa lebih, tidak bisa kurang. Ada ukurannya dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang sukses, Pak, dunianya, Pak. Bermiliar-miliar, mungkin bertriliun-triliun, Pak. Tapi kadang-kadang tidak bisa menikmati juga. Mau makan rawon cuma sedikit saja, Pak, takut kolesterol, Pak. Duit jaket. Betul tuh, Pak. Minum air takut, Pak. Ginjalnya bermasalah. Duitnya miliaran, mau sampean? Ada juga, Pak, yang biasa-biasa saja, tapi makan semua bisa, Pak. Cuma yang namanya manusia, Pak, punya syahwat. Alangkah indahnya kalau saya bisa seperti itu, Pak. Yu'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhumus syaitanu illa ghurura. Dibuat janji-janji oleh setan, ditipu kita oleh setan. Dan tidaklah mereka setan ini kepada kita kecuali apa? Tipu daya yang apa? Janji-janji yang menipu kepada kita, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa ma ya'iduhumus syaitanu illa ghurura. Dan apa yang dijanjikan oleh setan semua tipu daya, jemaah sekalian. Merasuk dalam pikiran kita. Nah, ikhwatal iman, jemaah sekalian, balik lagi pada ayat Al-Baqarah dulu sebelum saya lanjutkan pada ayat ini. Jadi sebenarnya antum telah dipercaya oleh Allah sebagai pengganti mereka yang terdahulu, jin-jin, Pak. Makanya jin kagum sama kita, Pak. Kok bisa manusia ya? Bisa bangun gedung sampai lantai berapa, Pak? Lantai 20, lantai 30, bahkan sampai lantai 60, 80 ke atas, jemaah sekalian. Bagaimana itu, jemaah sekalian? Ini kalau nggak ada syahwat, nggak ada hawa nafsu, nggak bisa jalan, jemaah sekalian. Ya. Lagian sampai kalau nggak punya syahwat, Pak, juga nggak bisa beranak pinak pula ya. Nggak nikah sampean. Ya, makanya kalau orang nggak nikah itu, jemaah sekalian, itu tidak menjalankan fungsi kekhalifahannya di muka bumi ini, membuat stagnan kehidupan manusia. Iya ya, antum harus nikah. Kalau nggak nikah kayak pastur nanti itu. Ya. Menahan, ya, kayak dikebiri, jemaah sekalian. Mau dikebiri sampean? Ya, orang kalau tidak nikah mungkin dikebiri, Pak. Ada yang konslet pada dirinya, atau memang dia tidak menjaga kesakralan pernikahan, jemaah sekalian. Na'udzubillah. Khalifah tidak harus nikah. Karena dengan nikah nanti, Pak, kita punya anak. Kadang-kadang kecerdasannya, Pak, ada pada anak kita. Kadang-kadang nanti rezeki kita, Pak, muncul dari anak kita. Itu banyak contoh-contohnya, jemaah sekalian. Terlalu banyak saya lihat contoh-contoh di lapangan gitu. Kadang-kadang kita sukses, Pak. Setelah kita berumur 60 tahun, tiba-tiba anak kita sudah, Masya Allah, mengangkat derajat kita. Tapi tidak terlambat juga, jemaah sekalian. Tapi tidak apa-apa. Itu hidup. Antum telah memproduk umat yang Rasulullah yang bisa memakmurkan dunia ini, jemaah sekalian. Semakin banyak anak, semakin banyak peluang beramal saleh. Masya Allah. Nah, balik lagi pada ayat tentang masalah amanah ini, jemaah sekalian. Inna aradnal amanata. Sesungguhnya kami telah tawarkan amanah ini untuk memakmurkan dunia ini, jemaah sekalian. Sepakat para ulama, al-amanah di sini adalah al-khalifah fil ardh, sebagai khalifah Allah di muka bumi ini, untuk memakmurkan dunia ini. Penghuni langit, penghuni dunia sebelumnya angkat tangan, tidak mampu lagi. Manusia. Kenapa, Pak?
Makanya ayat berikutnya coba lihat Pak. Inni a'lamu ma la ta'lamun wa 'allama Adam al-asma'a kullah. Wa 'allama apa wa 'allama Pak? Allah memberikan ilmu kepada Adam. Jadi kalau antum ingin memfungsikan diri antum sebagai khalifah di muka bumi ini, harus orang berilmu Pak. Kalau tidak berilmu, makanya suruh belajar Pak. Dan subhanallah, luar biasa memang. Ayat bahkan yang turun kepada baginda kita Rasulullah apa? Iqra. Padahal Nabi tidak bisa baca. Iqra. Bismi rabbikal, walaupun dikaitkan dengan nama Allah dulu. Tapi iqra, bahasanya iqra, baca jemaah sekalian. Ilmu jemaah sekalian. Makanya sampai kata Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, man arada dunya, kalau ingin sukses di dunia sebagai wakil Allah, sebagai khalifahnya di dunia ini, fa alaihi bil ilm. Tekuni ilmu itu, belajar. Wa man arada al akhirah, ingin akhirat, masuk surga, juga butuh apa jemaah sekalian? Wa alaihi bil ilm. Surga itu tidak bisa ya pas-pasan namanya. Tidak bisa Pak. Sampai belajar, sampai sholat begini, perlu ilmu tidak jemaah sekalian? Bagaimana rukun salat, bagaimana syarat salat, sunnah salat, iya kan? Yang membatalkan salat, apa doa ba'da salat, bacaan-bacaan, semuanya ada ilmunya Pak. Sampai haji perlu ilmu, mengeluarkan zakat juga butuh ilmu. Makanya kalau tidak sanggup ilmunya, diserahkan saja Pak ke Baitul Mal. Mereka punya ilmunya jemaah sekalian. Dan begitu seterusnya Pak. Puasa ada ilmunya Pak. Semua ada ilmunya. Wa man aradahuma, kalau ingin sukses dunia akhirat, dunia sukses, akhirat juga sukses, butuh apa? Itu amanah Pak. Makanya Allah langsung mengatakan kepada inni a'lamu ma la ta'lamun wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Dan sengaja kami berikan ilmu kepada Adam semua nama-nama yang ada di langit. Malaikat sebenarnya tidak tahu Pak. Makanya wajar kalau kemudian dia cerdas Adam ini, ma'asyar muslimin. Apalagi antum ngelola dunia Pak. Apalagi antum nanti dikasih amanah, tidak hanya ngelola dunia, ngelola umat jemaah sekalian. Apalagi antum juga ngelola dakwah. Masya Allah. Ini dituntut ilmu yang maksimal Pak. Ilmu tidak hanya ilmu apa tekstual ya, yang hanya belajar, tapi juga ada ilmu-ilmu kontekstual jemaah sekalian, yang antum dituntut untuk memahami. Ketika saya berdakwah di sini, bagaimana bahasa apa yang pas untuk saya sampaikan di sini? Waktunya pas ya kalau saya bicara begini. Kira-kira berapa jedanya saya berbicara Mas? Itu semua ada ilmunya Pak. Dai yang cerdas, yang memegang amanah seperti itu, setiap dia diundang orang Pak, dia ditanya dulu bagaimana kondisi masyarakatnya. Saya berbicara dengan siapa ini? Nyambung nggak dengan bahasa saya ini? Kalau nggak nyambung, berapa lama saya jedanya? Harus tahu semua Pak. Nah, ikhwatal iman, balik lagi pada bab ini, semua menolak, kemudian diterima oleh kita. Ikhwatal iman, hati-hati loh Pak. Allah mengatakan, innahu kana zaluman jahula. Sepakat para ulama, di saat manusia ini gagal menjalankan misi amanahnya ini, memegang amanahnya dengan benar, sungguh manusia ini zalim dan apa? Sangat zalim dan sangat bodoh. Zaluman jahula. Ini panjang Pak kalau saya bicara zaluman jahula, nanti kita nggak selesai bahas masalah ini. Ini amanah yang harus antum sadari bersama. Antum tanyakan saja sekarang ya akhi. Saya ini kan pilihan Allah, turun ke dunia, lahir ibu kita. Padahal saya punya saudara ratusan ribu, sel yang lain dibuang percuma, tinggal aku pilihan Allah. Berarti aku dipercaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampean tanya Pak, macam saya sekarang ini sudah 57 tahun, mau besok jadi Februari Pak, tahun depan Februari sudah masuk 58 tahun. Kalau ngikuti miladi Pak, kalau ngikuti apa? Hijri sudah 60 tahun umur saya jemaah sekalian. Swida Pak. Pertanyaannya apa kontribusi yang sudah saya berikan buat agama ini? Amal apa yang bisa saya banggakan nanti di hadapan Allah? Dan Allah juga menerima amal kita ini. Tanyakan Pak.
Kalau sampai mengatakan, andai kata besok saya dipanggil oleh Allah, kemudian saya mati, kira-kira ilmu saya bermanfaat tidak ya? Gitu. Duit yang saya miliki ini, ada di rekening saya ini, bisa nggak saya bawa ke akhirat ya? Gitu. Sampai tanyakan Pak, kalau sampai bisa jawab, berarti kita telah memfungsikan diri kita sebagai khalifatullah di muka bumi ini, jamaah sekalian. Paling tidak, walaupun nanti saya secara khusus akan bicara masalah ini, saudara sekalian, sampai tanya apa? Keberadaan saya ini bermanfaat tidak ya buat istri saya? Halo, keberadaan saya ini bermanfaat tidak buat anak-anak saya gitu. Kita kan punya anak Pak. Jangan-jangan nanti keberadaan sampean menakutkan Pak. Anak takut sama kita Pak. Loh, banyak contohnya loh ini, banyak contohnya Pak. Masya Allah, di masjid khusyuk, di pengajian khusyuk, pulang ke rumah, anak belum pulang Pak. Tapi ngelihat kita udah nyampe rumah, di rumah dilihat sandal kita, balik lagi Pak. Takut ketemu dengan abinya. Berarti kita tidak amanah Pak. Orang tua yang baik itu, yang amanah itu Pak, orang tua yang care dengan anak, yang nyambung dengan anak, yang bisa berkomunikasi dengan anak, yang kalau sampean mati sampean yakin anak mendoakan sama sampean. Bahkan kalau guru saya Pak lebih dahsyat lagi, tidak hanya itu, cucunya. Kalau kau masih hidup dan kau masih punya cucu, lihat bagaimana cucunya. Lebih baik nggak daripada anak yang kau pelihara itu? Kalau sama dengan anakmu, kau gagal mendidik anakmu. Ngeri juga bahasa ini. Saya masih teringat Pak, terngiang bahasa ini Pak. Kalau kita, misalnya sekarang saya punya anak Pak, ukuran saya lihat bagaimana anak saya sekarang Pak, ada nggak kontribusinya dengan amal-amal sosial, amal-amal soleh dalam kehidupan kita Pak? Bagaimana pekerjaannya yang baik atau tidak? Apa kontribusinya buat agamanya di kantornya segala macam? Bisa mewarnai tidak? Sudah oke Pak, dia punya anak. Kita lihat dari perkembangan anaknya Pak. Kalau kemudian anaknya Pak sama saja dengan orang tuanya, berarti kita masih gagal Pak sebagai kakeknya Pak. Kita tidak maksimal menanamkan bagaimana tarbiyah yang benar kepada anak. Ini bahasa ekstrim ya, bahasa yang ekstrim begitu jemaah. Walaupun yang dia memberikan hidayah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita harus berpikir ke sana Pak. Orang yang memegang amanah ini jemaah sekalian tidak akan setengah-setengah Pak. Adapun hasilnya dia serahkan sama Allah. Yang penting kita punya kejelasan apa yang saya lakukan buat anak saya. Keberadaan sampean, terutama yang masih punya orang tua ya, bermanfaat nggak Pak keberadaan sampean sama orang tua sampean, sama bapak ibu sampean? Jangan-jangan sampean jadi benalu Pak di tengah-tengah keluarga gitu. Ayah sudah 80 tahun, maminya sudah 75 tahun, anak juga sudah ada 4, ada 5 jamaah sekalian. Tapi tukaran antar anak ini jamaah sekalian, dipertontonkan di depan orang tuanya jamaah sekalian. Apa enggak takut kita? Ainal amanah. Terus yang repot lagi Pak, anaknya Pak ngelihat Pak, loh kok begini bapak tukaran sama saudaranya sendiri, sama amiku, sama khalku, sama bibiku. Halo, ini kok pada tegang semua nih Pak, pada serius mendengarkan sekarang nih Pak. Ini amanah Pak, amanah. Minimal tanyakan di kita Pak, setiap sampean masuk rumah, bermanfaat tidak ya? Saya menjadi motor nggak di rumah tangga saya ini? Menjadi penggerak atau tidak saya ini? Atau saya menjadi pengeruh, membuat keruh rumah tangga ini? Tanyakan Pak. Setelah itu Pak tanyakan pula, saya ini, keberadaan saya ini dirindu tidak sama anak-anak saya gitu. Wallah ya Pak, itu ukuran jamaah sekalian. Sampai nanti kalau keluar kota Pak, keluar kota, itu biasanya anak kalau nyambung dengan kita Pak, nanya kapan pulang Bapak, kapan pulang Ayah, kapan pulang Abi. Walaupun awal-awalnya Pak karena oleh-oleh saja Pak yang diharapkan ya, tapi jelas oleh-oleh itu Pak menyenangkan dia. Yang repot Pak, sudah ngamuan, nggak pernah duduk dengan dia. Begitu kita keluar kota, alhamdulillah kata anak-anak, senengnya luar biasa Pak. Terus mau pulang Pak, dredeg Pak, sudah pulang nggak bawa oleh-oleh, mata merah Pak. Semakin sumpek lagi anaknya Mas sekali. Kalau sampai kemudian sama anak masih belum ada bicara, tapi pulang-pulang bawa sesuatu Pak, masih menyenangkan sama anak. Mendidik juga sama anak Pak, perhitungan juga sama anak.
Ya akhi, apalagi ini urusan rezekinya anak-anak ya. Ya. Baju anak-anak, sandang pangannya segala macam. Sekolahnya, Pak, tolong Ibu di belakang juga. Kita harus merem, Pak. Selama kita mampu betulan, Pak, dan ada, itu cara Allah yang instan bagi kita, Pak, untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Uang yang sampean keluarkan anak, walaupun terkadang harus ngutang, terkadang, Pak, niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, itu deposito sampean di akhirat ya, Mas. Dan kalau sampean makan, Pak, tolong berpikir dulu, Pak, kalau kita sudah umur 40 ke atas kan tidak bisa lagi, Pak, dipaksakan untuk kemudian nambah gizi kita nih, Pak. Kemudian bisa cerdas punya, Pak, kalau kita makan ini tidak bisa sudah, Pak. Macam saya nih, Pak, tinggal kita menjaga saja, Pak. Kualitas makan jamaah sekalian. Lebih, Pak, sakit perut, kurang emaknya kena jamaah sekalian. Ya segitu sudah, Pak, tidak bisa lebih. Ya. Tapi kalau kita masih di bawah 30, di bawah 40 tahun, Pak, masih memungkinkan lah gitu. Tapi kalau udah 40 tahun masih hitung-hitungan sama anak jamaah sekalian. Seharusnya, Pak, kalau kita bawa sesuatu anak dulu, Pak. Mumpung masa pertumbuhan, apalagi anak, Pak, masih balita, ya Allah. Tapi kalau kita tidak punya tanggung jawab dalam urusan rumah tangga seperti ini jamaah sekalian, ya sudah, Pak. Berantakan semua. Akhirnya meditnya sampean, Pak, ditiru oleh anak sampean. Karena dia nanti jadi orang tua kita, orang tua juga ketika sudah berumur 25 tahun, 30 tahun. Begitu ayahku mengajari kepada ibuku, saya juga harus bersifat seperti itu pula. Tukaran juga, Pak. Sampean telah menelurkan amal jelek kepada anak-anak kita jamaah sekalian. Ainal amanah. Satu, ini keberadaan kita di mana? Di tengah-tengah rumah tangga kita. Pada istri amanah, anak amanah, orang tua amanah, Pak. Kakak adik juga amanah juga, Pak. Terus berikutnya jamaah sekalian, kalau kita bicara aspek sosial seperti ini, amanah dengan tetangga kanan kiri kita. Ini, Pak, ukuran saya, ukuran sejauh mana Bu Masiran mengomentari saya, Pak. Bagaimana Pak Herman mengomentari saya, Pak. Bagaimana Bapak yang di depan rumah saya ini mengomentari saya jemaah sekalian. Itu ukuran saya, Pak. Dan itu ukuran iman saya jemaah sekalian. Kalau saya jadi benalu, Pak, di tengah-tengah tetangga saya, kanan kiri saya orang bermasalah, orang tidak amanah, Pak. Wala yazalu Jibril yusini bil jaru hatta dhanantu annahu sayuwarrithu. Dan terus menerus Jibril datang menemui aku setelah menyampaikan beberapa ayat kepadaku, terakhir mau pulang, ya Muhammad, jaruka, tetanggamu, amanah itu. Hatta dhanantu annahu sayuwarrithu, sampai aku menyangka bahwa tetangga itu akan mendapatkan hak warisan dariku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ngeri juga ini, Pak. Mungkin tetangga saya di belakang ini ada Bu Masiran, ada apa, Bu Herman, segala macam. Saya minta maaf kalau saya punya salah. Begitupun sebaliknya. Saya maafkan semaaf-maafnya. Kita ini bersaudara. Sakitnya tetangga, sakit kita, Pak. Sedihnya tetangga, sedih kita. Dan begitu seharusnya kita, jemaah sekalian. Sampai Nabi bayangkan seakan-akan ini akan mendapatkan hak warisan dariku, jemaah sekalian. Lalu, Pak, sampean bertetangga juga, Pak, ya? Bagaimana tetangga sampean kanan kiri sampean, Pak? Nyambung enggak dengan sampean? Makanya kata Nabi, akhi, kalau kau di rumahmu masak, lebihkan kuahnya. Enak sebenarnya, Pak, ya. Jadi kalau pas di rumah saya masak lodeh, Pak. Cuma ini memang tergantung kebiasaan saja sebenarnya jemaah sekalian. Lebihkan kuah lodehnya. Tetangga saya masak sop, lebihkan. Kan enak, Pak. Saling ada 2 menu nanti jemaah sekalian gitu. Tidak bisa tiap hari, tidak apa-apa, Pak. Seminggu sekali, tidak bisa seminggu sekali, ya sebulan sekali, tidak bisa sebulan sekali, 3 bulan sekali. Loh iya, Pak. Tidak bisa, minimal 1 tahun 1 kali, Pak. Sebagai bentuk perhatian kita pada tetangga kanan kiri kita, saling berbagi. Dan rasakan nanti, Pak, bagaimana nanti kita di akhirat, Pak, membanggakan diri satu sama lain jemaah sekalian. Nanti di sini ada bab namanya babul jar.
Ini juga bicara masalah amanah berikutnya ya. Bab tentang masalah tetangga. Tetangga itu ada 3 katanya ya. Jarun kafirun. Tetangga yang kafir, artinya yang non muslim. Dia punya hak tetangga satu. Apa itu? Hargai dia sebagaimana kalian menghargai rumahmu sendiri. Urusan akidah, lakum dinukum waliyadin. Tapi tetap kita harus baik, Pak. Bahkan kita tunjukkan akhlak kita. Begini kalian bertetangga dengan bertetangga dengan tetangga yang muslim. Akhlaknya indah dan memukau. Dengan setiap tetangga yang kafir, Pak, neraka kamu. Repot ini. Mendelik nama sampean gitu. Sedikit-sedikit neraka kamu. Kafir kamu gitu. Kita tiru bagaimana Rasulullah dengan Yahudi jamaah sekalian. Ya, setiap hari Pak ngasih makan, Pak. Setiap hari ngasih makan, ngasih hadiah Nabi. Walaupun tetap mereka membenci sama Nabi diantisipasi dengan akhlak yang baik, jamaah sekalian. Karena urusan akidah tidak bisa dipaksakan. Jadi kita harus baik, Pak. Kalau sampean masak, Pak, kemudian ikan terasinya kedengaran sama tetangga, sebenarnya tetangga punya hak tuh, Pak, untuk merasakan menikmati terasi kita, Pak. Betul itu. Betul itu. Makanya kalau masak jangan Pak, jangan yang apa? Yang nyengat-nyengat, Pak. Wih, apalagi siang-siang macam sekarang, Pak. Waduh. Janganan, Pak. Terus, Pak, sudah lah kalau bicara makanan kemana-mana nih, Pak. Ini habis puasa, Pak. Saya belum makan malam soalnya nih, Pak. Nah, ikhwatal iman, jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hati-hati dengan tetangga ya, dengan tetangga. Yang kedua, tetangga jarun muslim. Sesama muslim punya 2 kewajiban kita, Pak. Kewajiban bertetangga dan kewajiban Islam. Halo? Apa kewajiban Islam? Jadi kalau sambian bisa salat begini, Pak, sambian tanyakan, salat tetangga sambian salat enggak ke masjid gitu. Jangan-jangan nanti pada hari kiamat mereka nuntut gitu. Setia berangkat ke masjid. Dan saya tidak tahu kalau ke masjid itu hukumnya adalah wajib. Rupanya tetangga saya sekut terus, ya Allah gitu. Jangan salahkan kami. Repot juga ini, Pak, jawabnya kita. Sampaikan, Pak. Pelan-pelan. Sampai punya tetangga belum hijab, maunya Pak, belum rapi hijabnya. Sampai yang mengatakan, wah ini selebritis, masuk neraka nanti ini. Tahu usah. Pelan-pelan. Sampai yang datangi ke rumahnya. Kadang nggak perlu bicara hijab, Pak. Saya masih ingat bahasa guru saya dulu jamaah sekalian. Dia punya tetangga, Pak. Aduh, muslim, tapi rambutnya dibuka, Pak. Kalau pulang, keluar naik sepeda motor, Pak, pakai celana pendek aja, Pak. Istrinya ini, Pak, bisa dibayangkan. Tapi istri yang tetangga ini, Pak, pintar sekali datang, 2-3 hari sekali nyapa, kadang ngasih sesuatu gitu. Duh, ibu rambutnya bagus sekali, ibu ini. Sampunya pakai sampo apa, Bu ya? Gitu. Lewatnya sampo, Pak. Lewat sampo, Pak. Ini dakwah, Pak. Kenapa? Ada amanah, Pak. Sampo biasa, ibu ini sampo. Kalau gitu saya besok coba ya gitu. Wah, kayaknya nyambung. Wah, ibu cantik ya. Lebih cantik kalau pakai hijab loh, Bu gitu. Ah, ibu nyinggung. Enggak betul, ibu. Tampilannya bagus karena dia muslim, Pak. Sebelum kita bicara hukumnya halal haram, masuklah dengan bahasa-bahasa mereka, Pak. Saya punya tetangga, Pak. Dulu di Kedung Tarukan jamaah sekalian. Tatuan. Muslim, Pak. Anaknya yang laki-laki 2 suka main apa? Maghrib, Pak. Genjreng jamaah sekalian. Tengkerteng kata orang Madura jamaah sekalian. Oh, caranya ini. Nah, indahnya jemaah kan, anak ini Pak suka sama anak saya namanya Saleh sama Isom. Waktu kecil anak saya, Pak. Masih balita jemaah. So, kadang saya berhenti, Pak, nanya. Saya punya cara jemaah kan. Jadi begitu mau menjelang maghrib, Pak, kira-kira kurang 5 menit maghrib, dia masih asik, teman. Saleh sama Isom saya suruh pakai apa? Kopiah putih, sarungnya, Pak. Dengan bedaknya mau diangkat, saya ajak ke masjid. Ayo salim dulu sama umnya, salim gitu. Kan malu ya kelamaan, Pak gitu. Akhirnya, Pak, dapat 2-3 kali setiap maghrib, menjelang maghrib sudah masuk dulu, Pak, ke dalam, Pak. Karena malu ketemu dengan siapa? Dengan saya, dengan anak saya jamaah sekali gitu. Jadi dengan sapaan saja orang akan tahu.
Sampai lama-kelamaan, subhanallah, semuanya awalnya Pak, Jumatan dulu jemaah sekalian. Sampai terakhir katanya saya perhatikan sudah ke masjid. 5 waktu di masjid jemaah sekalian. Jadi pelan-pelan, amanah. Apalagi tetangga Pak, dia punya hak juga untuk dikenalkan dengan agama ini, ma'asyar muslimin. Nah yang ketiga ada namanya tetangga jarun muslimun wa qaribun. Tetangga muslim masih punya hubungan kekerabatan. Hak tetangga, hak Islam, wa haqqul qarabah. Hak apa? Kekerabatan. Kalau di Surabaya jarang Pak ya, tapi kalau di kampung saya itu biasanya Pak, orang-orang dulu mereka punya satu daerah sendiri Pak. Ini rumah induk, rumah orang tua. Ini rumah besan. Ini rumah anak Pak. Sudah terus begitu. Tengah-tengah ada musallanya jemaah sekalian. Ini paling banyak di Madura Pak yang kayak gini jemaah sekalian. Sampai saat ini jemaah sekalian masih ada itu. Nah itu Pak 3 kewajibannya itu. Hak tetangga, hak Islam, dan hak menjaga hubungan kekerabatan. Jangan sampai ada tukaran di antara mereka jemaah sekalian. Oke, sudah Isya ya. Nanti kita sambung lagi. Mudah-mudahan kita semua bisa menjaga amanah yang sangat mulia ini. Kita baru bicara Pak amanah khalifah fil ard. Belum kita bicara amanah Quran, belum kita bicara amanah keluarga, belum kita bicara amanah dunia. Satu persatulah kita akan bahas masalah ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua. Allahumma arhamna bil Quran, Allahumma ihfazna bil Quran, Allahumma akrimna bil Quran, Allahumma ahdina bil Quran. Allahumma saddid lana bil Quran bi rahmatika ya akramal akramin wa ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرية ربنا وتقبل دعاء اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء برحمتك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Saya mohon maaf semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.